Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat pengurus DKM Masjid Jamiah Salam Desa Sleman Lor, yang terhormat pemerintah Desa Sleman Lor, yang terhormat imam masjid maupun dewan pembina maupun pengawas, yang terhormat para jamaah Masjid Jamiah Salam Desa Sleman Lor. Alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat hidayahnya kita bisa berkumpul di Masjid Jamiah Salam Desa Sleman Lor. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW atas jasa beliau sehingga kita bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga diskusi, yang keempat pemilihan ketua atau pengurus, yang terakhir adalah penutup dan doa. Baik, untuk mempersingkat waktu, mulai kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu dari pengurus DKM Masjid Jamiah Salam Desa Sleman Lor yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Sugeng Raharjo. Pada beliau kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya hormati teman-teman pengurus DKM, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul walaupun pada alot kapan waktunya jam-jam dila akhirnya bisa rapat. Pada intinya tadi pagi kulaku kepanggil sareng Pak Ketua ko Pak Haji Didi. Ya, Ketua Islam PLT. Iya, PLT. Pejabat Ketua Pak Didi ya ngobrol terkait dengan rencana siang ini mau mengadakan apa. Nah, beliau ini punten nih Bapak-bapak dan teman-teman semua, memang situasi pemerintahan lagi pada repot. Jadi saya juga masih pakai pakaian begini ya Pak Ustadz ya. Jadi mohon izin, sebenarnya harus segera ke kantor, tapi ya tidak masalah. Kalau beliau kan memang Pak Sekdis ya, sekretaris dinas, jadi kebetulan kepala dinasnya masih baru dan belum begitu paham, jadi banyak berada di depan Pak Haji Didi ini untuk di Kopindak. Jadi sepertinya kalau rapat-rapat di jam kerja ya tadi juga beliau menitipkan kalau tidak ada kesibukan mungkin saya mampir sebentar, tetapi kalau ada kesibukan mohon maaf karena harus mewakili kepala dinasnya, jadi begitu. Intinya Bapak dan semua ya mangga, agenda hari ini kan di surat kalau tidak salah saya baca itu resapel pemilihan pengurus ya. Resapel itu kocok ulang sebenarnya. Jadi ini pemilihan pengurus, tapi ini resapelnya terbatas pada ketua kalau tidak salah ya. Ya. Jadi untuk seksi-seksi yang lain mah jangan diresapel, jangan dikocok ulang, pilih untuk menjadi ketua kita. Kemudian yang kedua, kemarin juga saya baru menghadap Ibu Camat terkait penandatanganan proposal Liga Santri ya. Liga Santri alhamdulillah sudah disetujui, dengan catatan mohon nanti kepada panitia penontonnya jangan banyak-banyak. Penontonnya jangan banyak-banyak karena masih PPKM level 3. Saya sampai sempat membujuk, Pak, ini mah antar musola tidak bakalan rame. Ya sudah, saya tanda-tangani, saya nitip ke Pak Sugeng untuk ngobrol dengan panitianya. Pak Sugengnya mau bodoh. Makanya kemarin saya minta Pak Sunaji untuk merapat ke kecamatan, maksudnya ngobrol tapi tidak ketemu. Alhamdulillah saya sudah ketemu dengan ketua panitianya Pak Darja, Sarjana Kehutanan, saya sudah sampaikan.
Ya ini mah mari kita bekerja sama saja. Manakala nanti di Liga Santri ini penontonnya terlalu banyak, ya kita bisa atur lah. Jangan sampai nanti ada sesuatu yang tidak diinginkan. Saya dipoto sing sensitif Pak. Terakhir, barangkali pesan pemerintah juga, bapak-bapak dan teman-teman sekalian, kita sekarang sedang menggenjot vaksinasi. Karena Mendagri tentang PPKM ini mungkin Pak Haji Ahmad paham. Salah satu tolok ukur leveling di PPKM adalah capaian vaksinasi. Untuk Kabupaten Indramayu, targetnya itu untuk bisa turun level di buruk. Makanya ini sedang ditingkatkan karena begini Pak, ini untuk menghindari prasangka yang tidak mendasar. Karena takutnya menjelang Ramadan PPKM ditingkatkan. Nanti masjid harus kapasitasnya 50%. Sholat Idul Fitri nanti dibatasi. Nah ini yang harus kita ubah paradigmanya. Jadi mohon nanti ya manggalah bagi anggota keluarganya, terutama yang belum vaksin 1 sama vaksin 2. Karena tolok ukurnya baru di vaksin 1 dan vaksin 2. Jadi mari kita bekerja bersama-sama sehingga tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk membatasi kegiatan di masjid, maksud saya seperti itu. Barangkali itu di sesepuh juga sudah hadir, silahkan dilanjutkan ke agenda berikutnya. Dan mohon nanti dipersilahkan dulu pembina untuk memberikan arahan Pak Sunaji sehingga nanti jalannya musyawarah ini bisa lebih terkondisikan. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi atas nama pengundang Pak Haji, kami mohon maaf karena beliau tidak bisa hadir pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Izin Pak Haji, lanjutkan izin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mari kita lanjutkan musyawarah pada Bapak tetap di sini. Mudah-mudahan pada hari ini kita bisa memutuskan siapa yang nanti akan kita tuakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sambutan mewakili pengurus TKM Masjid Jamiah Islam Desa Temanggung. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Dewan Pembina. Dalam hal ini akan diwakilkan oleh Bapak Haji Sudiono. Padanya kami persilakan. Dewan Penasihat, ngapunten. Salah. Sambutan saking Dewan Penasihat yang akan sampaikan oleh Bapak Haji Sudiono. Bapak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini Bapak Rahim berangkat resapel atau pergantian kedua secara maraton, dan mudah-mudahan pada hari ini juga insya Allah akan selesai. Sholawat serta salam kami sanjungkan kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua selaku umatnya mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak-bapak dan seluruh pengurus DKM melihat dari undangan bahwa pengurusan khususnya ketua ini mengundurkan diri. Yang jelas ketika bulan kemarin ini berlanjut bahwa kami mengatakan ketika sebuah organisasi seorang ketua tidak mampu, sakit,
atau mungkin meninggal dunia, maka secara otomatis menyelesaikan 5 tahun ke depan itu wakil ketua, yaitu saudara pembina itu kepala desa. Kalau pembina itu kepala desa. Jadi dengan kata lain, ketua tidak mampu melaksanakan tugas dengan arti kata kesibukan dan kesibukan. Oleh karena itu harapan kami semua, kalaulah mungkin ada pemilihan kembali, saudara Didi Riyadi selaku ketua 2 atau wakil ketua menyelesaikan sampai dengan tahun 2025. Sebab kemarin kalau nggak salah bahwa ketua Pak Haji Udin dibentuk tahun 20 ya Pak ya, tahun 20. Jadi 5 tahun ke depan tahun sampai dengan tahun 25. Itu perhitungan 5 tahun ketika pengurus diganti. Oleh karena itu musyawirin menghendaki belum komplit lah, belum ada orang tua kita, belum ada pembina, jadi belum sah. Oleh karena itu sekarang ada mohon kesepakatan bahwa ketua tidak ada, 2 pendapat. Yang pertama, wakil ketua maju ke atas atau mungkin dipilih kembali siapa yang mampu, yang layak, cakap. Oleh karena itu kami sebetulnya tidak akan memutuskan siapa penggantinya, apakah secara aklamasi ataukah dipilih kembali, dan itu saya serahkan kepada pelur, terutama kami serahkan kepada pembina. Yang jelas ketika kami dari hati ke hati Pak Didi Riyadi itu dengan kesibukan sehingga kami serahkan mohon ada gantinya. Barangkali itu Pak Sugeng dan Pak Sunaji, mohon maaf manakala ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi dan juga arahan, arahan dan juga diskusi reshuffle Ketua DKM Masjid Jamiah Salam yang akan dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Pembina pada beliau Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Zaidin. Amin. Kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang menjelang sore hari ini ba'da sholat berjamaah sholat Jumat, kita mengadakan rapat DKM. DKM itu kepanjangan dari apa itu? Dewan Kemakmuran Masjid. DKM itu sing pada urut. Jawakakennya membuat Pak Dewan Kemakmuran Masjid, apa Dewan Kepengurusan Masjid, apa keluarga masjid, beliau. Jadi ada pada ngomong itu DKM. Hari waya tekan kono mampu. Aku maning. Jadi apa maning ngurus sejene? DKM gambu beliau. Ya hampir aja urusan lah, yang urusan ibadah. Hari ketua DKM itu langka gaji. Jadi kula cerita dikit ya. Kula tahun 78 jadi ketua DKM masjid. Kindur mana ini masih jadi siji Sleman ya. Kula 78 wis jadi ketua DKM. 79 kula nikah kawin, jadi sadurunge kawin wis jadi ketua DKM kulaku.
dibaiat di wong tua-tua. Kulane nembe pragat sekolah, ya beli nembe selawas pragat tema. Cuman artinya aktif ning DKM, akhirnya wong tua-tua kak mendaulat masih almarhum Ki Haji Hasyim, almarhum Ki Said, Guru Beli Said, Mansangit, Adu gede, Blok Wetan. adu gede. Istilah adu gede. Iya, apa ku mertuanya Dasmun tuh. Mansangit. Waduh, Masya Allah. Dia itu alim, pinter, dan rewel. Awas. Di masjid juga rewel, bukan main. Mansangit. Kakak sing seumur pula weru tang tuh Mansangit. Umae sadurunge palwates sisi kiri. Sadurunge lurung terakhir belok kiri, nah sebelah kono deh ku wetane. Mansangit. Belum sempat haji beliau sudah meninggal. Tapi kunku salah seorang di Sleman yang alim, Mansangit di atas beliau. Mansangit itu senior, pintar, tapi rewel kira-kira. Kula kudu ditekani lumayan, nang sirah kudu jadi ketua DKM. Mansangit sih ngomong coba ya udah. KB ki ya dengarin zaman sangit dalam peduli begitu biasanya dia lebih banyak mengarahkan tapi cenderung menegur orang, bukan membimbing justru. Bakal wong salah kan bedi siraku salah kan, tapi maunya dijuarai. Almarhum bagus orangnya baik. Dasmun tuh pengen anaknya arane Mas'ud. Di atas kula umurnya Mas'ud, sakakan kula. Mansangit mengubah kula itu ari sirai pinang priwen je, bisane mekenen ki. Bisane meken pripun ya sekolah aja bener mondok je pragat. Hari KB ka Jepang. Iya, kandek pada mana? Yang bu pada bangkar aja. Coba sampai begitunya orang itu. Ini cerita supaya ini ya. Jadi saya jadi ketua DKM waktu itu tahun 78. Saya nikah 79. Jadi urusan DKMK kula ki alhamdulillah wis sing bengen. Jadi mangga ayo diberesilah. Sebelangka gaji ketua DKM itu. Jadi aja gampang mecat, gampang ganti ki priwen danune ki sama kene. Ketuanya ke sama Khairudin ki priwen jadi mandar mundur kayak jabatannya Pak Sugeng bae. Nyari Pak Sugeng ngecamat. Bahkan mundur Pak Kasim senang. Ganti kita aja mau. Iya beli Pak Sugeng. Iya, lo jabatan apa mau di pemerintah. Iya, kesingatan di bakat DKM sampai sih gelap. Allahu Akbar. Lillahi ta'ala. Ayo disambiki. Kayu disambi mangga aja ngrungokno kula caprak di karuan. Jadi menurut kula mangga yang pertama ini tuh masuk ke wilayah serius nih. Kula nyuwun bakal Khairuddinnya mundur ki setuju beli sampean kabeh kudu dimintai pertanggungan jawab. Laporan keuangan endi? Lah, kok priben? Kok ketempuan bisa? Nah, menurut ulama suruh bikin laporan ke pengurusan dia kalau memang mau mundur. Kudune mah diundang iki secara ulama. Sebab kula kan menghentikan ini kan maksudnya bukan kana. Kula kan gambar surat sebagai ketua pembina. Gawe surat waktu rapat kan. Surat tolong hentikan rapatnya. Maksud gula aja pergantian tanpa prosedur. Terutama ini amanat dia kayak masyarakat. Hari masjid niki kan masjid desa atau masjid umum? Ada umum ya. Artinya umum dia kayak wong kayak kula gawe masjid dia kayak kula atau apa dia ke desa? Ya umum. Tuh dia ke desa tuh. Jadi kita kalau desa makan pembina kan belum. Sekian ini masjid desa atau masjid Muhammadiyah, masjid NU bukan masjid desa. Nah, kudu anak sebab musababe lamun beli desa beli mungkin pengurus DKM SK-ne sing kuwu. Iya. Ayo.
Ini nih otentik tuh wonten kop surat ya kepala desa. Berarti kan kita ini masjid desa. Anane masjid yang setelah desa Mekar, Pemekaran. Anak desa Sleman Lor Anyar digawe masjid dia. Karena apa? Dalam sejarah buntet pesantren man jarang loh di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah tuh ada balai desa yang tidak ada masjidnya, was. Tidak kayak kita di Jawa Barat. Awas, di Jawa Barat harus. Karena orang-orang tuh ulamanya sudah begitu. Di Jawa Tengah, Jawa Timur nggak mesti. Awas, luas mana Jawa Tengah? Luas bakal beli angel lur masjid. Bukan masjid desa, adanya masjid umum masyarakat. Bahkan kita mah dikaitkan dengan pemerintahan ini. Coba dipelajari oleh kita yang muda-muda nih. Apa benar-benar? Di Jawa Barat mah khususnya Cirebon. Karena anak apa namanya wali anak Sunan Gunung Jati ya. Kalau belum buntet sejarah itu sejarah buntet. Kita pernah baca bahwa pasti di setiap desa di Jawa Barat khususnya Cirebon ada masjidnya, dan itu berarti masjid desa. Nah oleh karena itu mangga jarek ulama didudukkan pada proporsinya. Wad usaiin fi mahalihi. Bukan kone pengurus DKM bakal beli dalil kulane beli gelem sampeane. Bakal beli ngomong Arab. Jadi kudu ngomong Arab. Ghairi mahalihi zalim. Jadi yuk diproporsional ya kita nyamin. Aja mungkin ngomong JKM timbang kebenaran. Mohon maaf nih. Saya sejarahnya begini. Mana Pak Haji itu? Si mula-mula Hairudin jadi ketua. Ternyata cuma bekas di mawon. Nggih, niku mah kondisi seniki nggih. Ya penting anak sing weruh. Anak sing weruh kan ruwet maneh. Jadi penting banget. Ini pulang mriki ki SK-ne kuwo po. SK-ne ku desa. Periodene wonten mriki niku, periode 2020-2025. Pak Haji Sudiono wau ngomong Kang. Jadi 5 tahun niki baru 2022 masih 3 tahun maning, masih lawas jadi 16 titik, jadi kuduana kejelasan. Lamun kurang 2 bulan 3 bulan wis lah. Bapak langsung bae lah anak uga pertanggung jawab tak tarikin ke langkam Bu. Bu jare kula siji kuan ya. Kedua kula ki tulung kone ki sebab kula mireng wau neko. Kula pesen nongko beli mireng pesen kanggo ada koordinasi di musola-musola. Terutama peribadatan niki dikene bidangnya Pak Ustadz Ahmad Nasirus zaman koordinatornya tulung anak kentong adan sing beli pas waktu ki. Enggak diterima. Pas puasa. Allahu Akbar. Yo nembe tas ngantuk mutas sing endi? Wong kabeh-kabeh wis peragat kabeh adan kunya kencong bedug tak tole adan maning nganggo speaker. Ana tamu kulanya ki sing Bandung. Den lu gimana lu ini? udah ada ya. Desa ngawur begini tadi sudah adan. Saya ini di 20 menit yang lalu. Kinsi jadan apa maning? Ayo. Coba, kula mah sensitif terus terang begitu-begituan tuh. Karena kula memang kadang-kadang ditegur rencang-rencang. Kula kepunten kakek tamu nih sebab. Jadi kadang-kadang sing isin kak kula kabeh ora. Jadi kunku ditertibkan tolonglah. Nah, pamalin niki badhe puasa. Koordinasikan Pak Haji anu Pak anu ndi? Panitia anu kah? Bekerja. Iya. Beliau ke sana ke saya di sini juga ngobrol padat ya. Jadi menurut saya ini ditertibkan semualah. Iya. Pakai setengah kono beli karu-karuan. Hah? Atau ya kalau suwenan, wah suwe pisan, ya wong ki ngenten iki. Langsung naik gitu aja. Ditolonglah. Kemudian selain fisik kula begini bodoh bangga gede. Ono menara semono dhuwur ya. Pendapat Pak. Ya, nah. Yang harus disetujui ini sekedar pemikiran saja. Barangkali begini Pak. Ini kan memang masih kita bersama. Tetapi kalau kita punten ini ngapunten sekali
Kalau menurut saya kita paralel saja Pak. Paralel artinya pertanggungjawaban juga nanti kita minta. Tetapi dengan tidak mengurangi rasa hormat agar musyawarah hari ini juga ada hasilnya. Kita paralelkan. Artinya pengurusan tetap diganti tapi pertanggungjawaban Tetap diminta. Tetap diminta dengan catatan nanti ya pengurus yang baru ini nanti harus melakukan pendekatan dengan pengurus yang lama untuk meminta dan ada target barangkali seperti itu Pak. Agar ini tidak berlarut-larut kalau menurut saya, sebab ini kan menjelang Ramadan dan belum tentu juga nanti Pak Hairudin itu ketika diminta pertanggungjawaban, beliau kan orang sibuk, belum tentu juga sesuai dengan target waktu. Jadi kalau boleh saya mengusulkan kita laksanakan secara paralel, pembentukan pengurus tetap dijalankan, kemudian pertanggungjawaban juga tetap diminta. Nanti kapan waktunya pertanggungjawaban dulu kita bahas, apakah perlu penjelasan lebih lanjut atau sudah cukup untuk meneruskan perjalanan ke pengurusan berikutnya. Barangkali itu Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, masih diberikan kesehatan, bisa berkumpul dan bersilaturahim. Salawat dan salam kami tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pemirsa penjaga zaman. Usulan saya begini Pak, untuk tertibnya administrasi yang pertama adalah tertib administrasi masalah keuangan dulu Pak. Nanti tolong disusun pengurus harus disisipkan seksi pengawasan Pak. Arti seksi pengawasan bukan langsung pengurus, membantu administrasi keuangan Pak. Pertama harus dibuatkan untuk catatan dokumentasi lah. Harus ada buku kas pembantu, harus ada buku kas umum, jadi nanti mudah pengeluaran akan berjalan Pak. Begitu akhir tahun akan terlihat sisanya berapa, saldonya berapa. Yang kedua, barangkali ini Bapak masalah pada sosial. Karena saya belum mendengar di sini kan jamaah kadang ada yang meninggal Pak. Di sini sudah 2 orang yang meninggal. Minimal itu harus ada santunan. Santunannya mari dari kita aja, pengurus atau jamaah lah, sisipkan. Artinya ya terkesan bahwa dari DKM itu ada peduliannya Pak. Seperti di TAMI juga begitu Pak. Jadi itu ya harus diperhatikan lah. Uang iurannya mah ya setiap bulan misalnya pengurus 5 ribuan nggak ada masalah, semampunya gitu. Artinya kalau terkumpul dalam 1 tahun kan besar Pak. Seperti kita di kepengurusan WRI juga begitu nih, duanya ada Pak dana semacam sodako, jadi yang mati, yang sakit misalnya yang sakit dikasih 500, yang meninggal 1 juta, itu udah berjalan sampai sekarang Pak. Bahkan PNS pensiunan yang sakit juga dikasih, walaupun bukan jadi anggota WRI. Jadi sekarang udah berjalan, ya udah normal berjalan, jalan lancar. Yang itu barangkali lebih kurangnya cukup sekian. Wabillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, aja unek-uneknya disimpan deh kira-kira supados hasilnya saya mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Amma ba'du. Yang kula hormati Bapak Ketua Dewan Penasehat yang saya hormati, dan juga rekan-rekan pengurus serta jamaah Masjid As-Salam yang saya banggakan. Apa yang dikatakan oleh Bapak Ketua Dewan Penasehat sebetulnya Pembina. hari pembina itu seberapa poin pemerintah Anak. tapi sudah apa lah Ketua Dewan Penasehat. iya sebenarnya mah pemerintah pembina harus apa jadi begini, kalau mau ditertibkan itu benar sebenarnya mah benar penuh untuk perintah Al-Quran sebenarnya mah penuh suruh tertib yang dalam kitab Sakinah juga watar ibu ala yikodima udwan ala udin. Nah jadi kalau mau ditertibkan Ketua DKM harus membentuk lagi panitia amil zakat. Dari khusus nangani zakat. Jadi kalau sudah masuk niatnya ke masjid, ya untuk pembangunan masjid. Kalau mau menyantuni,
Kalau yang zakat mal itu untuk fakir miskin dan segala macam lah. Tapi yang membentuk itu adalah ketua DKM, ada bentuk sendiri. Konene kunku anak anak cabang dari DKM ini. Jadi ku tertib. Terus ke depan ya harus ditertibkan ya ditertibkan, walaupun belum bisa 100%. Tapi kita kan sedikit mengarah ke sana. Memang kalau sebetulnya ya harus pertanggungjawaban dulu, tidak boleh membentuk dulu. Sedangkan ada pertanggungjawaban belum tentu diterima oleh kita-kitaan sebetulnya. Mung ya karena maklum nah, wis patokannya harus kudu gede segala gunungnya yang keadaannya mungkin ini lah. Dari jarak bulan mah ya usah jangan jende waktu lah. Wis ayu priben bagus sih. Supaya singkat berjalan dengan baik, idene Kang Jahid iki sempat diterapkan. Gak mundur, kone idene wah berikan mana wis bagus. Ya, kalau diserapakan nenek. Wis monggo mawon saking kula, kurang lebih kula mohon maaf. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia telah membacakan kondisi keuangan. Tapi belum tertulis. Dibacakan mas sudah. Berarti di sana lah. Iya, Ya, cuma di belum sana. tertulis. Bagus lah. Termasuk berita acara pengunduran dirinya saya nggak tahu karena wewenangnya Ngawar Tono saat itu tuh. Sekarang Kang Herudin ngomong ke saya katanya diundur, enggak langsung ada Pak, ada Kang itu kata saya nggak bisa hadir tuh Pak. Jadi hari kan dimohon hadir, ya maaf nggak bisa hadir di Cirebon sekarang. Jadi secara formal begitu kronologis kemunduran dirinya Kang Haji Karudin. Kemudian mengenai lembaga Kang Haji Marjo ya itu sudah ada Pak. Cuman mau revitalisasi mungkin ya kurang. Ada namanya Badan Wakaf Zakat kita di Padang. Ketuanya Haji Didi, wakilnya Haji Mukror, sudah ada. Jadi poin-poinnya mah ide segar ini manggalah ajak Sven kan Pak. Termasuk saya nih, saya membuat dari dapat karpet pula, bikin pula Pak. Kali acara macam-macam termasuk yatim piatu ada Pak. Buka puasa bersama yatim piatu dan duafa. Nanti Ramadan sekarang Jumat awal Ramadan, iya dikasih buka puasa bersama, dikasih amplop zakat mal ada. Cuman kan masih awal-awal lah. Mudah-mudahan semua terbuka karena terserang aja saya kurang orang nih Pak. 9 program termasuk TV sudah ada Pak. Tinggal begini maksudnya audit keuangan. Bendara masuk ke link kita Pak, link YouTube. Jadi update kita punya channel Pak, channel YouTube, TV-nya sudah jalan. Tinggal ya? Iya, tinggal masukin ke ini situs, kebaca Pak di sini Pak. Bendara nggak usah datang, karena datanya ada di sini. Maaf ya, saya mah ini lompatan-lompatan aja membuka deh. Semua laporan itu bisa dimasukin ke YouTube, akun YouTube-nya kita ada. Assalam channel, TV-nya ada Pak. Jadi tinggal dari rumah. Sekarang sisa berapa, jadwalnya siapa, masukin semua ke sini. Tinggal buka aja. Jadi kayaknya lebih praktis. Orang yang ada di rumah tapi laporannya ada. Artinya perubahan-perubahan ini saya menunggu ketua baru kan gitu. Dan mudah-mudahan mendukung gitu kan. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama barangkali perlu untuk kita ketahui bersama bahwa apa yang tadi disampaikan oleh Kang Aid itu memang menjadi catatan ke depan kita, karena kalau kita tidak melaksanakan apa yang disampaikan tentu kita akan kalah dengan tahun 79 Pak. Memang alhamdulillah sebetulnya salah satu di antara kemandegan dari kegiatan-kegiatan yang bukan kemandegan, artinya tidak maksimalnya kegiatan-kegiatan di kita itu salah satunya adalah belum adanya kepengurusan dalam hal ini ketua yang definitif. Oleh karenanya yang sebagaimana usulan Pak Sugeng, kita paralel kalau memang tadi permasalahan tentang laporan pertanggungjawaban
dari sisi keuangan pengurus atau ketua lama belum ada, saya yakin insya Allah kita kasih estimasi minimal biasanya kita melaporkan secara umum keuangan masjid itu di Idul Fitri. Berarti sebelum laporan itu termasuk laporan pertanggungjawaban dari ketua lama. Jadi intinya hari ini sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Sugeng dan surat yang beredar, bahwa kita akan menentukan ketua baru. Adapun pertanggungjawaban keuangan dari pengurus dari ketua lama, kita kasih waktu benar dalam Pak, jangan diundur-undur lagi. Kesepakatan waktunya kapan? Kalau saya minimal ketika Idul Fitri diumumkan dengan jamaah yang begitu banyak sudah bisa disampaikan. Jadi mangga nanti ditentukan Ramadan harus sudah ada laporan dari ketua lama. Kemudian yang kedua terkait dengan program-program, sebetulnya mohon maaf saya masuk di dalam kepengurusan Pak Haji Khairuddin pengurusan kemarin itu di bagian apa? Pengelolaan Bidang peribadahan. pengelolaan, nggak tahu Mas. Sebetulnya sudah konsultasi awal sebelum dibentuk. Saya sudah menolak, bukan menolak, artinya saya akan support semua kegiatan-kegiatan di As-Salam gitu. Karena saya pengen ada regenerasi. Takutnya ketika yang junior itu di bawah saya tidak punya improvisasi, tidak punya terobosan-terobosan karena ewo pakai ewo, Pak Sugeng. Modus. Jadi itu sehingga saya mengusulkan saya akan support dari seluruh bidang yang ada. Jadi kalau memang di pengurusan baru ini saya masuk, ya tentu saya juga akan jawaban yang sama. Saya nggak usah tercantum, tapi akan membantu seluruh kegiatan-kegiatan di Masjid Jamiah As-Salam ini. Kemudian menarik tadi, saya sangat-sangat berterima kasih Pak Jahid ini mereformasi tentang zakat fitrah di Sleman yang tadi disampaikan. Tidak hanya menggunung, wong Sleman itu dulu kalau zakat fitrah habis sholat id masih zakat ya. Ya itu Bisa sholat. Ini malam masih kita. ramai. Waktu itu sudah malam. Sholat ke Bisa berubah. Nah, Waktu saya ketua DKM itu malam datang. iya, akhirnya kan karena tadi kepengurusan yang begitu dekat trust. Tapi sedurungnya kan awan Awan masih iya, sampai beduk masa masih. bisa kuno. Karena tadi Sodako kuno. saya di rumah itu ada yang datang jam 11 habis zuhur, bahkan sampai malam. Secara pikir satu. bisa Nah, kuno. Malam. oleh karenanya apa terobosan kami? Alhamdulillah tahun kemarin ya dengan dikoordinasi oleh teman-teman ini zakat alhamdulillah selesai Pak ya. Tidak ada sisa. Cuman ini saya tambahkan lagi dari sisi agama. Kita pengennya tadi ada database fakir miskin di Sleman sehingga zakat fitrah ini bisa disampaikan dengan jumlah yang apa? Menurut agama itu sebetulnya untuk 4 hari, Pak. Jadi bukan 2 kilo. 2 kilo setengah. Sampai 5 kilo ya. Artinya hitungan untuk 4 hari, Pak. Menurut ini nih. Kanggo mangan patang dina. Kanggo mangan patang dina. Bukan kan biasanya jangan sampai malam hari H itu, malam Idul Fitri itu tidak ada warga yang tidak makan. Bahasa itu ditambahi kira-kira 4 hari, artinya volume atau jumlah atau kiloannya itu ditambahin untuk 4 hari. Makanya harus ada data yang benar-benar valid. Fakir miskinnya berapa yang benar-benar harus dibantu. Karena zakat fitrah itu amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum itu amil itu adanya di zakat mal. Kalau di zakat fitrah nggak ada amil. Artinya nggak ada sisa-sisa untuk Presentasi amil. ke panitia di. Semua untuk jadi tinggal panitia saja. Jadi insya Allah jadi yang pokok hari ini kita harus ada ketua baru diperhadapkan dengan program-program yang begitu banyak dan insya Allah sangat-sangat sangat-sangat bermasyarakat sekali. Saya lihat ini udah nempel berbagai macam program kegiatan ini memang ya kalau misalkan belum ada ketua legalitasnya Pak Ulis ya
Sekmat sudah disepakati itu, berarti kalau memang ini menjadi kesepakatan, tadi sudah sepakat bahwa yang diganti ketuanya saja, berarti tinggal kita milih dan menentukan siapa ketua DKM baru untuk melegalisasi dari kegiatan-kegiatan yang begitu banyak. Insya Allah saya walaupun jauh ketika dimintai untuk berbagai macam program-program yang berkaitan terutama dengan ibadah. Jadi memang benar Pak Zaid, saya itu memang sudah mengumpulkan, sudah pengen tadinya di zamannya Pak Herudin, tolong kumpulkan petugas-petugas Jumat, bukan saya lebih alim, bukan saya lebih pintar, cuman untuk sharing. Bukan untuk membatasi, mohon maaf kalau sekarang memang ada semacam aturan dari Kementerian Agama supaya jangan sampai ada penceramah yang radikal ya. Oke. Ya memang ya salah satunya itu. Tapi ya tadi yang penting tadi dari sisi ibadahnya itu kita benar-benar diterima oleh Allah, itu yang penting. Yang penting sehingga pengen ada semacam bahasa kerennya apa ya? Training atau apa? Semacam ada pembinaan semacam itu sehingga mudah-mudahan petugas-petugas yang ada di Masjid Jami Al-Salam sesuai dengan sisi syariatnya. Karena terus terang jangankan tadi, kalau tadi saya lihat, saya dengarkan dari muroki saja, ya dari sisi harokat itu juga sangat-sangat sepele tapi merubah makna dan arti. Artinya nanti akan diseragamkan bahwa kita itu muroki bacaannya termasuk harokatnya, fathah, kasroh, domahnya ini harus ada, dan insya Allah nanti dibikinkan sebagai acuan, sebagai panduan siapa yang menjadi petugas di sini dengan bacaan yang ini, sehingga tidak ada lagi ya memang kalau memang yang hadir jamaahnya kita, kalau yang hadir jamaahnya tamu dan tamunya ngerti, mau jadi kayak langkah lagi marjoba itu. Kira-kira itu dulu. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamaah Masjid As-Salam, masalah benar minta partisipasi ke teman-teman. Masalahnya dananya cekak banget. Ini kan rencana itu 110 juta. Itu termasuk partisi untuk semua, sama beli beli print sama beli cat. Itu totalnya kurang lebih 110 juta. Cuma uangnya baru terkumpul 30 juta. Jadi mohon maaf banget nih ya teman-teman jamaah nih, minta partisipasinya. Karena kalau ke depan kan janji saya sama yang mau bangunnya nih, sama-sama yang mau dorongnya nih, habis kayak kecil pelunasannya. Kalau mau ngambilnya cuma ngambil dari kotak jamaah, kotak Jumat, saya rasa nggak nutup. Jadi minta tolonglah buat ke teman-teman jamaah lah, minta partisipasinya supaya di angka 110 juta itu, karena waktunya tinggal sedikit lagi. Nah, terus juga minta pendapat juga ke jamaah yang lain juga. Ini rencana kan kedepannya nih udah dibangun ada 2 kamar tuh rumah singgah. Apakah memang mau dilanjutkan atau enggak? Apakah memang ada manfaatnya atau enggak? Kalau menurut saya, kalau memang nggak ada manfaatnya, kenapa dilanjutkan gitu? Kalau memang ada manfaatnya, ayo dilanjutkan gitu. Jadi sebetulnya ide-ide ini, ide-ide ketua yang lama. Jadi yang itu juga, saya juga nggak tahu nih, nggak tahu menahu, cuma tinggal jalanin aja lah. Itu udah masa lalu ya. Yang penting masa sekarang udah dilanjutin lagi aja gitu, daripada kelihatannya jelek kalau memang kondisinya kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi minta tolonglah buat yang hadir di sini, minta tolong partisipasinya ya berapapun saya terimalah. Karena selain dari jemaah siapa lagi gitu yang mau menutupin kekurangan dari 110 juta itu. Itu aja sih.
perwakilan dari jamaah. Assalam Desa Sleman Lor periode 2020-2025 visi mewujudkan ukhuwah Islamiyah dan menjalin tali silaturahmi antara warga Sleman Lor dengan cara mengoptimalkan fungsi masjid dan menjadikan Masjid Assalam sebagai pusat kegiatan. Itu visinya. Misinya ada 5. 1. Mewujudkan Masjid Assalam sebagai sentra amal ibadah dan pusat aktivitas dalam ukhuwah Islamiyah. Sentra ibadah dan aktivitas ukhuwah Islamiyah. Itu yang pertama misinya. Yang kedua, mewujudkan Masjid Assalam sebagai sentra kegiatan dan tempat beraktivitas untuk saling bertukar informasi. Bokat bae ana wong kula butuh tukang kerjaan kah mingkene orang ngobrol, oh kerjaan wong anu jadi wong Sleman kabeh. Tuh, itu termasuk bertukar informasi. Aja sampai ke gawa nih mau apa jadi amat apa radikal segala macam. Kula mah ditekan kono-kono gini ngomong sing mau kayaknya deh. Mbak kamu no tambah ruwet nyang. Kalau saya kono, mulanya kula mah beli blok melu. Dudu beli ngerti, apal jelipal weru kabeh. Tapi beli ki yang ngomongnya ga. Nomor 3, mewujudkan Masjid Assalam sebagai sarana pengembangan dan pengabdian generasi muda. Tuh. Jadi bocah-bocah apa gini namanya? Irmas. Ayolah dikembangkan itu. Gunakan mereka. Jadi nanti ketua yang baru itu itulah, itu misinya. Tapi kalau ketua yang baru mau bikin misi, visi misi sendiri silakan. Tapi ya dengan cirinya harus melalui arikulane masih Dewan Pembina mah. Pak Haji Dewan Pembina duduk pejabatnya nomor loro. Kuwu. Nomor sijine kula, nomor lorone kuwu memang. Jadi memang benar kuno bahwa pembina itu pejabat. Jadi mau generasi muda. 4, mewujudkan Masjid Assalam sebagai sentra keteladanan dalam ketertiban, kebersihan dan keindahan. Ki, bakar ruwet kene ki, ya beli ganti teladan. Tulung kene dikusing bersih. Jadi jamaah amene kuwi aja kayak masjid gak bersih. Arane teladan. Jadi contoh aja nui di karuan aja sampai kok kaset jembu waduh keran ya beli karuan coba lah dibuat jadi nyaman orang kan. Nah ini yang ke-5, mewujudkan Masjid Assalam sebagai sentra koordinasi dan komunikasi antar musola di lingkungan wilayah Desa Sleman Lor, khususnya masalah pelaksanaan peribadatan umat. Kumau keadaan kah aja sampai wis pirang menit wow buka dikit tas buka perangkat warung nembean wong sejenar buka beli aja kudu ini maksudnya itu ya nomor 5. Lalu rincian tugasnya nih garis besarnya pembina. 1, membina, mengayomi, mengerahkan, mendorong untuk kemajuan organisasi DKM Masjid Assalam. 1. Yang kedua, menetapkan garis kebijaksanaan umum. Jadi ketua yang baru garis kebijaksanaan umum harus pembina. Ajak latak lutuk dewek liwuru pembinane. Iya. Paham ini nih. Untuk calon ketua nih nantinya. Jokono keradang geruduk karpe dewek wis aja kayak dia ke dewek. Bae. Kono ruwet. Yang kayakin ki jadine makanan. 100. Nah, yang ketiga, mengesahkan dan menetapkan susunan penasehat dan pengurus DKM. Awas, penasehat pengurus yang mengesahkan itu Dewan Pembina. Nah, karena anak kubuan apa SK kubu. Dewan Suruh. Oh. Nah, terus yang ke-5, mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran kembali setiap tahun itu rapat digawene ku Sulawas kini. Sulawit pertama yang kula konsekuen dirobah sih tasing Pak Haji Raden Sarip dialih kulane konsekuen tegayakna kabeh. Ada panduannya, tapi aku mohon mulane ke depan supaya dipakai ya. Terus penasehat, Pak Sudiono siapa kuno penasehatku? Pak Sarip. Aku yang kunku yang senior Pak Haji Sarip maunya ketua jadi penasehat ora kulaku jadi aja siap disangkan wajah Pak Jahidinnya jadi seneng ning Haji Sarip dodo ambil diganti anak regenerasi
Beliaunya naik ke penasehat kan. Tutup aja nih, penasehat itu mengawasi jalannya organisasi DKM, diawasi oleh penasehat. Kedua, memberikan arahan, masukan, nasihat dan pertimbangan realisasi program. Loh, realisasi programnya diawasi oleh penasehat. Kemudian yang ketiga, meminta penjelasan, menegur dan memberi peringatan atas kinerja pengurus. Penasehat tuh ngalokaken lah, aja mau kono enggak. Oh, Pak Sugiono aku ngelingaken. Nah, gitulah. Terus sampai ketua, sekretaris, anak kabeh. Oke, ketentuannya. Ya, itu loh. Sampai bidang pembangunan dan pemeliharaan, pembangunan bidang humas, bidang ekonomi, bidang kaderisasi, bidang keamanan, kebersihan dan ketertiban. Tuh, ini program kerja umumnya tuh. Tinggal dirubah nanti ya ke pengurus atau ketua yang baru. Saya menunggu sebagai ketua Dewan Pembina rapat awal nanti tolong diundang semua, hadir semua ketua yang baru nih supaya tertib. Mulailah. Jadi sekarang tadi pagi saya buka saja, Hairudin saya panggil. Datang dia. Saya minta pertanggungan jawab. Anda gimana kok mundur-mundur gimana? Ini kan punya umat. Loh. Blining daduduning dunia bae ning akhirat keting ditakoni ngene. Ah, dia jawab menjelaskan, memang saya udah mengundurkan diri karena tidak sanggup. Nah, tapi kalau diundang sebenarnya mau dia datang untuk menjelaskan. Karena harus transparan, saya bilang nanti pengurus atau ketua yang baru, saya berkewajiban untuk menegur Anda sebagai ketua. Mundur kok nggak ngomong ke Dewan Pembina. Saya tadi panggil, datang dia. Sengaja nih saya buka terakhir nih supaya kalian semua jujur. Coba kata buka dikit, bukannya ngomongnya awang-awangan. Kita kewaru yang strategi psikologis sekarang enak terbuka. Udah kita menghendaki diganti kan? Udah nggak apa-apa, yang saya juga bukan harus mempertahankan dia. Urusan lillahi ta'ala harus apa maling wongnya dikurangi. Hari maksud gue mau nih Hairudin tuh, ayolah kamu tuh gimana? Belum apa-apa kok sudah mundur gimana? Ambil tambah ake wonge, ake sing mikir, ake sing dengkule bundas. Urusan makanya ke dengkul gini. Bangsane baik. Ayo los bakal beli petang-petang buntut-buntutnya bakal beli duit anunya. Bisa, kita hebat, bisa berusaha untuk ikhlas. Nah, insya Allah lah kalau kita agama kepentingan masjid. Nah, sekarang sudahlah putuskannya begitu. Ini waktunya keburu asar. Ya dah Pak Sugeng. Aklamasi aja apa di anu? Aklamasi aja, bukan ditulis siji aja sampai kula salah. Kula salah kok sing mimpin Pak Jahidin, saya demokratis, silakan. Aklamasi ya. Udah sekarang siap siapa yang akan ditunjuk oleh kita. Ayo, apa ditanya orangnya apa ditunjuk aja oleh kita? Silakan. Tanya dulu. Haji Mikron. Oh, mau mikro Wiko. Iya. Kita beli urut. Jadi ya punten mana petugas-petugas ibadah kita di sini. Oke. Maju. Oh, dingin. Tanggal 17 bulan September tahun 2001 saya WA sama ketua. Mana? Pak Haji Mikron. Haji Ikok kita melu Ikok bae. Sirama bocah beli karuan. Kita beli baru Ikok bae. Pak Haji Mikron secara aklamasi Pak Haji diminta untuk jadi ketua DKM menggantikan Pak Haji Hairudin. Siap? Siap. Siap, Pak. Siap. Ibu masih cetek, Pak. Siap kan? Siap, asal ini dipakai untuk patokan ya. Ada ini visi misi saya yang buat, bukan Haji Hairudin. Ini saya yang buat, termasuk lebih maju.
Dalam arti bukan lalu tidak maju dalam Pak Sarip, bukan dalam zaman Pak Sarip ya udah banyak kemajuan yang dicapai oleh beliau. Kita mendukung selama ini. Tapi kan beliau kan keterbatasan sudah puluhan tahun, ya udahlah kita segarkan ada regenerasi. Nah, Pak Haji Mikron, tolong pegangan ininya ya, nanti dibaca, diminta ke Sonaji aja. Ini saya yang buat, tapi kalau mau dirubah nggak apa-apa, dirapatkan lagi, saya hadir nanti. Kalau Bapak nanti pengen, wah ini nggak bener nih, kurang bangga, karena kewenangan ketua. Ini ada job description, ada visi misi, ya job description-nya ada nih. Bina, penasehat, ketua, sekretaris, ada semua. Susunan pengurusnya ada, tinggal nanti ada perubahan, berarti ketuanya saja. Yang lain enggak kan? Apa ada perubahan lagi yang lain? Pak Ketua yang ini, kalau udah siap Pak Ketua sekarang. Pengunduran dari Pak Haji Kodirudin itu saya tahu Pak, karena ke bawahnya itu nggak nyambung. Dalam arti seksi-seksinya ini nggak pernah, ya tahu sendiri lah, jadi nggak nyambung gitu. Jadi otomatis ya makanya Haji Kodirudin tuh kerja sendiri aja gitu. Selama ini nih, mungkin dengan kedepannya sih kalau bisa sih ya memang harus ada sinergi gitu antara atas sama bawah gitu. Jadi selama ini kan satu-satu aja yang sana sendiri, yang lainnya tuh cuma diem gitu. Makanya bingung juga, mau ngiyain juga karena sinerginya kurang banget gitu Pak. Pertama, yang kedua, prediksi saya sih, menurut saya sih kalau memang nanti ada ini jangan sampai 5 tahun, kepanjangan Pak, kalau 2 tahun. Meneruskan saja 3 tahun aja gitu. 3 tahun. Nanti kalau selama 3 tahun kemudian baru dikocok ulang lagi gitu. Sekarang saya justru saya karena wakilnya tidak bersedia, tapi anggota pengurus yang lain Pak Haji Mikron bersedia, ya sudah nggak apa-apa. Pak Haji Mikron yang naik ke ketua. Karena itu melanjutkan ini. Terakhir berarti 3 tahun kemudian. Ya sampai 2025. Mau dipilih mana yang jawab Pak? Tahun 2025 meneruskan periode ini. Itu yang benar. Makanya saya menghentikan rapat dulu tuh maksudnya antara lain itu. Nggak boleh begitu saja dibongkar. Ini kan periodisasinya sudah ada nih. Nanti tinggal di perubahan aja. Jadi tetap periodisasinya 2020 sampai 2025. Hanya ini ketua antar waktu namanya. PAW, pergantian antar waktu. Ya, gitulah. Enggak, yang jelas Pak Mikron, Haji Mikron siap kan? Adapun tadi tidak nyambung dan lain-lain, itu ada di Kewenangan ketua. ya bukan kewenangan lagi, bukan hanya kewenangan, kemampuan. Iya, manage. Mampu nggak kita sebagai ketua untuk menggerakkan organ yang ada di bawah kita? Jareku lama, mohon maaf nih, saya biasa menilai orang. Ya punten, jangankan kita bupati ketek nilai kita mau. Karena sing gawe kita terga bupati nih. Jadi artinya sampean harus siap untuk menggerakkan semua. Kalau menurutku lama, ketua yang lama karena kerja sendiri karena tidak mampu menggerakkan organnya. Nah sekarang jangan nyalahkan anak buah nantinya. Itu termasuk seni memimpin. Karena kepemimpinan leader itu art dalam ilmunya, seni dia. Jadi bukan hanya ilmu agama gini GKM. Ilmu leadershipnya juga harus punya supaya bisa menggerakkan. Apa Haji Kok tadi sudah menyampaikan kelemahan yang dulu adalah tidak nyambung. Nah mudah-mudahan Pak Haji Mikron ke depan bisa nyambung. Gampang bela, jangan angel lah. Kau angel bawa kesuwen. Maka Pak Haji. Jadi apakah ketua ini bisa mengganti atau bagaimana? Tapi kelihatannya ada yang katakanlah koordinasinya itu susah gitu. Padahal itu vital. Jadi hal seperti itu apakah ketua itu bisa dengan kekuasaan ketuanya bisa langsung mengganti atau apa? Maka sebagai ketua kalau memang ada yang begitu,
usulkan pada penasihat dan pembina. Artinya dibatasi saja. Ya, menetapkan petugas-petugas imam jamaah sholat. Nomor 4, memberi masukan untuk kelancaran program bidang. Memberi masukan, tapi beliau mencopot. Kalau mengganti harus konsultasi ke rapat kerja. Tinggal mangga, Pak Ketuanya kapan rapat kerja. Itu saja. Ning di rapat kerja nek. Rapat kerjanya mau diputuskan sekarang apa nanti? Kalau menurut saya sekarang, kapan rapat kerja biar kitanya suruh datang lagi. Sebelum Ramadan. Kapan? Depan. Nisfu Saban depan berarti. Berarti pada puasa, anu Tentukan aja. pada puasa. Malam, Dek. Saya kira karena udah asar, kita nunggu adzan dulu ya. Pak Haji Mikron, perikiran akan saya serahkan, rapat ditutup oleh Anda sebagai ketua terpilih. Iya ya, memang begitu organisasi itu begitu. Kalau ke Pulabaya langsung protes boleh jadi apa jahitnya bukan komitmen kita sampai selesai sebentar lagi lah. Kita memang ayyul amali ahabbu ilallah as-salatu ala waktu. Jadi jare Nabi ditakoni amal apa sih disenangi Gusti Allah? Ya sholat tepat pada waktunya. Yakin ki sholat tepat waktu tapi engko meragetakan rapat dikit. Yang weruh dasare kula nega beli padu kuning. Ayyul amali ahabbu ilallah as-salatu ala waqtiha. Jadi ya perlu kita lakukan sholat gini. Jadi sekian diselesaikan sudah. Yuk kita komitmen selesai ini rapatnya. Saya menyampaikan terima kasih atas perhatian Bapak sekalian. Kita menyelesaikan tahapan yang krusial dalam kepengurusan DKM yaitu ketua. Kita sudah selesai, kita syukuri alhamdulillah. Langsing terakhir bokat wonten omongan kula, arane kula saya nakar ngomong. Bokatan kurang berkenan, kesinggung, jaluk pagungnya pangapun. Nangka niat kanggo mendiskreditkan siapapun, hanya kepentingan umat kita di Sleman Lor kaitannya dengan ke-DKM-an. Nah, untuk itu saya serahkan pada ketua terpilih. Ketuanya sudah sanggup, tinggal nanti sambil mengumumkan rapat kerja kapan saya minta supaya ditetapkan supaya ada molor-molor. Kalau bisa sebelum puasa. Saya kira itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun dalam hati saya yang paling dalam, saya masih perlu bimbingan, masih perlu teguran dan masih perlu nasihat dari teman-teman dan dari jamaah semuanya. Karena ya dalam segi organisasi ya jujur aja lah, saya ini baru pertama kali, walaupun ya beda dengan organisasi dengan bisnis lah. Memang saya juga nanganin di rumah juga banyak anak buah lah, tapi beda. Ini kan kemaslahatan ya, itu kan punya sendiri, ini kan beda ya, makanya kan makanya minta bimbingan sama nasihat lah dari pembina, dari teman-teman jamaah. Ya namanya juga sifat manusia pasti ada kekurangannya, karena ya tadi saya bilang saya ini masih awam dalam berorganisasi. Rapatnya enaknya kapan lah, saya sih belum tentuin nih. Jadi memang kalau memang tadi ada ada acara tadi di Saban ya nggak jadi masalah, berarti malamnya setelah Saban. Jadi kalau siang kadang-kadang kan banyak kerja, malam agak santai. Sama tetap ya Pak Waktono yang minta bimbingannya lah. Iya tetap sama teman-teman juga minta bimbingannya, karena masih awam banget. Dukung aja ya. Siap banget. Semuanya lah. Insya Allah. Ya gitu aja ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.